Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahane, dan para sahabat bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang haid, bulanan. Apa bahasanya mana? Menstruasi. Siapa sahabat yang bertanya? Yang pertama Thabit bin Ad-Dahdah Al-Ansari. Kedua, versi pendapat lain Ibad bin Bashar Usaid bin Al-Khudair. Kenapa sahabat itu kok bertanya tentang urusan haid? Karena pada zaman itu, sebelum diturunkannya tentang ayat ini, itu masih ada dua tradisi yang berseberangan. Jadi seorang suami memperlakukan istrinya yang sedang udzur, itu ada dua kubu, kubunya orang Yahudi dan kubunya orang Nasrani. Nanti kubunya orang Yahudi ini itu yang sama dengan tradisi orang Arab Jahiliyah. Ketika orang Arab Jahiliyah seperti orang Yahudi, sang istri kok dalam kondisi udur, ikus ra gelem maem bareng, gak gelem ngombe bareng, gak gelem lungguh jejer, gak gelem manggon saomah ra gelem, tinggal minggat nyewa wong wedok liya nang jaba. Iku wong Yahudi. Ya, versi kubu lain orang Nasrani, ini versi kitab niki lho nggih. Itu tradisi zaman dulu, kalau sekarang ya nggak ngerti. Mungkin beda. Mungkin saiki kesehatan ilmu kesehatan wis cukup terekspos, wis akeh sing ngerti bahayanya ketika seorang suami berhubungan dengan seorang istri dalam kondisi udur, itu bahaya itu. Nah, itu tradisinya dulu orang Nasrani itu, ketika sang istri itu udur kok dia kepingin raurus, abrak tetap smackdown. Itu bahasanya zaman dhisik. Nah, kita terane ngono sampean kabeh ku sampean cah-cah lanang itu kudu ngerti. Yo gak ngerti dalam banget tentang urusan haid. Minimal sampean ngerti tata kramane, ngerti aturane. Tidak satu daerah nang aku diceritani karo Pak Guruku Gontor. Itu cerita salah satu muridnya itu perempuan. Ya mungkin niatnya dhewe sih arek wedoke kan ya mungkin napa lek ngarani sok lah. Si perempuannya itu alumni pesantren, aku tak rabi karo cah umum, cah sing nakal. Bene aku bisa membuat dia tobat. Niate kementhus sisan ya. Akhirnya kok lek kewalik ya ngelu-ngelu dhewe. Jadi sampai ini tahun bulan sama rabi ku golek sing sejenis karo sampean, satu misi, kalau bisa satu background keluarga, satu background pendidikan. Enggak usah duwe niat macam-macam pengin dadekne arek sing arek awam, pengin jadi islami. Kemampuanmu sak pira ngono lho. Iku harus sampean ukur. Kok tak ceritani mau kan. Jadi muridnya Pak Guruku wedok, arek pesantren, niate kan pengin dadekne calon bojone sing anaknya orang awam ini, dan dia orang awam juga ben ngerti islami gitu kan. Akhirnya rabi jadi cah awam, orang ngerti. Kalau si perempuan udur itu nggak boleh digauli, itu nggak ngerti. Nah si wedok kan ngerti, itu nggak boleh, haram. Jadi si wedok gak gelem dijak ngonoan karo suamine, sing lanang muring-muring suamine dipegang. Ya gak dipegang. Siapa sing ngeluh niku coba? Siapa sing ngeluh? Padahal sing wedok betul. Ya toh. Nah, kita tahu lah, sampean kudu ngerti kan nanti wong lanang ngono kuwi, ngono lho. Dadi ngono kuwi lek dibahas nang fikih kuwi ya nanti caranya gimana kalau seorang suami itu sedang kepengin terus suami ndur, gimana caranya yo enek trik-trik tertentu lah. Sing gak oleh di YouTube. Terangane ben wis Paham nggih? Dadi intine ketika nanti sampean wis nikah,
Minimal itu sampean tahu. Jadi arah wedok itu tradisinya itu tiap bulan itu ada namanya undur. Ya kanca aku lah kayak alumni dia kanca sak kelas saiki sing nang Jakarta iki. Zaman sakmono jenenge mungkin kurang tahu ngerti sih. Juga bukan seorang perempuan kanca lanang. Pak guruku teko. Nang sing wedok. Wis salah durung apa durung? Libur, Pak. Sing wedok ngono kanca-kancaku. Jadi kancaku sing lanang. Libur kok sekolah wae. Padahal sih betul ya libur toh. Ya toh? Sekolah libur ada sekolah piye? Karepe menyek sing wedok, padahal dhek sing ora. Ora ngerti aku jare kudu Jawa sakmono. Jadi wedok pas wae udur gak oleh salat, gak oleh maca Quran. Ngono lho, paham toh? Jadi ku sampean sebagai seorang laki-laki kudu ngerti ngene niku. Lah jawabannya gimana? Nanti Islam itu bahasanya tawasud wasati yang moderat di antara dua kubu. Jadi gimana? Enek wong wedok seorang suami, istrinya kok sedang undur, ku yo aja ditinggal minggat. Yo aja dijauhi secara total. Yo aja digauli tanpa batas. Ada aturannya. Dari Kanjeng Nabi, kul wa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jawablah Muhammad, darah haid adalah itu darah kotor. Ya darah kotor yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Darah haid itu dibahas nanti tentang begitu kan Nabi, damul haid ya al aswad al muhtadim. Darah haid itu darahnya berwarna hitam yang terasa panas. Jangan angen-angen, ada wong wedok ku sensitif banget. Kamu duwe kanca sekolah, itu atau duwe kanca kerja. Ku anak wedok kok awane pengin sumu, awane pengin murih-murih ku diteknono. Wah, iki undur iki taro iki. Karena apa? Awane panas. Wong wedok itu ketika nanti udah undur itu, kondisi undur itu siji. Yes, kapatek konsen pikirane. Jadi korona ngrasakne oh gak penak dalam fisiknya itu mau keluar darah sing panas kumang. Nggih, juga pas wae kondisi ngono kuwi seorang perempuan itu gampang kelebon jin. Karena kondisi tidak suci. Dan nggih, kudu Kanjeng Nabi wa adza. Jadi darah haid adalah darah kotor. Ketika kondisinya seorang perempuan sedang haid fa'tazilun nisa, maka menjauhlah. Tapi juga wajar, menjauh yang wajar, jangan menjauh sampai tinggal omah, dan jangan engkau menggaulinya. Wala taqrabuhunna hatta yatahharun. Ada dua qiraah. Lek dibaca hatta yatahharun, toknya disukun, haknya di fathah. Ini pemahamannya, kita sang suami tidak boleh menggauli istri yang sedang haid sampai sang istri itu suci. Sekali lagi, darah haidnya berhenti. Iki lek diwaca toke diwaca sukun. Lek diwaca tasdid, saat diwaca tasdid hatta yatahharna. Ini nanti sampai jangan kamu sekalian laki-laki sang suami menggauli istrimu sampai sang istrimu itu suci plus mandi. Paham enggak? Kalau yang bacaan pertama hatta yatahharun itu sang istri sudah berhenti darah haidnya, nggih, sang suami sudah boleh berhubungan dengan sang istri. Itu pemahaman secara lafzi ngoten niku. Tapi kalau yang kedua, enggak. Tidak boleh hatta yatahharuna. To itu tasdid, haid tasdid itu pemahamannya sang istri harus selesai dari darah haid dan juga sudah mandi besar dari darah haid baru boleh digauli. Nanti ada dua kubu madhab, Imam Syafi'i yang pertama tadi, yang kedua Imam Syafi'i dan Imam Malik yang kedua, Imam Abu Hanifah yang pertama tadi. Wow, jadi intinya tadi ku fa idza tatahharuna fa'tuhuna min haitsu amarakumullah. Ketika sang istri sudah mandi, maka datangilah dia, jimaklah dia dari sesuai dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Artinya itu
Ya bener, bojo-bojone sampean dhewe. Jadi tapi ada aturannya. Cara mriki bahasane niku lewat jalan yang semestinya. Bukan jalan alternatif. Paham enggak? Jadi jalan yang semestinya ketika seorang suami dan istri berhubungan intim itu pasti ingin namanya punya anak. Ngono lho iki dalane sing gawe Pak sing ndi yos. Sama nangan-nangan dhewe lah. Iku ben nek ndak gede lah ndak ada utawa ngaji privat dhewe nek jeneng kitab apa jenenge Fathul Izhar. Nggih nerangke cara-cara ngoten niku. Itu ada cara-cara sing diperbolehkan dan ada cara-cara yang tidak diperbolehkan. Betul nggih? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga Allah itu mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Satu dari apa? Kalau ini pembahasannya itu tentang masalah haid, maka nanti itu kita sebagai seorang laki-laki itu harus kontrol ketika saat istri itu dalam kondisi udur, kita ya nggak boleh menggauli mereka. Mbaknya rapi udah siji, loro, maksudnya saya udur siji, ya sing liyane gak udur. Kok tidak udur barang ya? Ya bejamu. Jadi kul tuku rinso. Sini dari tadi nggih intine ngaten niku yuhibbut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bismillahirrahmanirrahim.